Selamat pagi dan selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu semua yang on-site, bahkan yang online by Zoom, by YouTube, bahkan by Facebook. Siap terima firman Tuhan? Yang siap terima firman Tuhan, mari tulis di kolom komentar, saya siap terima firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Kita belajar pagi hari ini tentang firman Tuhan. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Bapak Ibu sudah ketemu? Multimedia bantu? Ya. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Haleluya. Bisa kita baca sama-sama? 3, 2, 1. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Lebih mengenal, lebih percaya. Alkitab berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Ketika Anda mengenal Dia, Anda lebih akan dipercaya. Ada pepatah yang sering kita dengar, tak kenal maka tak sayang. Makin kenal, makin sayang. Amin. Lebih mengenal, lebih percaya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Dan saya percaya bahwa untuk mengenal Tuhan dengan benar, kita perlu belajar untuk mengenal Tuhan setiap hari, bahkan kita perlu belajar untuk bergaul intim dengan Tuhan itu setiap waktu, Bapak Ibu. Tadi saya katakan bahwa kita perlu belajar, katakan saya perlu belajar. Kalau hari ini Bapak Ibu belum mengenal Tuhan dengan benar setiap hari, mari belajar sama-sama. Ya, lebih mengenal, maka lebih percaya. Bapak Ibu lebih kenal, maka Bapak Ibu akan lebih sayang. Maka tak kenal, maka tak sayang, kan begitu ya. Dalam Filipi pasal 3 ayat 10 ini, Alkitab dengan jelas berkata, Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Filipi, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Dari apa yang ditulis oleh Rasul Paulus ini dalam Filipi pasal 3 ayat 10, Rasul Paulus walaupun sudah percaya kepada Tuhan Yesus, namun ia tidak berhenti dalam pertumbuhan rohaninya. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Rasul Paulus walaupun sudah percaya kepada Tuhan Yesus, namun ia tidak berhenti dalam pertumbuhan rohaninya. Bapak Ibu dan saya juga jangan berhenti ketika Bapak Ibu sudah melayani, saya sudah berkhotbah jadi gembala, tidak boleh berhenti untuk bertumbuh secara rohani. Rasul Paulus menulis bahwa dia terus belajar untuk mengenal Tuhan setiap hari. Kita harus belajar untuk mengenal Tuhan setiap hari. Makanya saya kasih tema khotbah pagi hari ini lebih mengenal. Maka kita akan lebih percaya. Kalau Bapak Ibu tidak belajar mengenal Tuhan dalam keadaan yang Bapak Ibu sedang hadapi hari ini, maka Bapak Ibu tidak akan dipercaya oleh Tuhan. Makanya Alkitab berkata tadi, saya ulangi lagi, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Bahkan dikatakan bukan cuma mengenal dalam kuasanya, dalam kuasa kebangkitannya, mengalahkan mautnya, tapi mengenal juga dalam persekutuan, konikat komunion, dalam penderitaannya, supaya kita menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Hari ini mungkin Bapak Ibu sedang mengalami masalah dalam bisnis, masalah dalam keluarga, masalah dalam keuangan. Mungkin yang lalu-lalu Bapak Ibu berkelimpahan, lalu-lalu Bapak Ibu melimpah, tapi hari ini Bapak Ibu sedang mengalami kekurangan. Sebenarnya Tuhan sedang melatih kita untuk mengenal Dia dengan benar.
Tuhan sedang melatih Bapak Ibu untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saya ingat ketika anak saya yang paling gede itu, waktu kami sedang ada di Jakarta tahun 99, kalau nggak salah kami ada di sini. Sampai awal tahun 2000, saudara ya. Dan saya ingat ketika anak saya itu mau beli susu, saya pergi ke ATM. Dan ketika saya masukin ATM saya ingat ATM saya waktu itu ATM Lipo Bank, ya, ATM Lipo. Ketika saya lihat saldonya ada Rp185, bukan Rp185.000, Rp185. Saya jalan dari depan, kami tinggal di mana? Di Taman Aries, Blok D nomor 43, saya ingat. Iya. Saya dari depan itu jalannya masuk ke dalam. Saya rasa bahwa sepertinya saya jalan itu kaki saya tidak injak tanah. Itu kalau ada angin kencang itu rasanya saya akan diterbangkan oleh angin itu. Saya jalan dan saya pikir nanti anak saya, nanti gimana, dia nggak bisa beli susu. Nggak bisa minum susu. Susunya waktu itu Morinaga, itu sudah harganya 200.000 lebih. Ya, itu susu yang termasuk salah satu susu yang mahal. Dan waktu saya sampai di rumah, saya pegang tangan istri saya dan saya katakan uang saya tinggal cuma Rp185. Lalu istri saya berkata begini, bagaimana kalau saya kembali aja kerja atau saya kembali jadi dosen, kamu kembali untuk kamu kembali kerja saja. Saya katakan tidak. Kalau Tuhan izinkan kita mati dengan cara seperti ini, biar kita mati. Tapi kalau ini cara Tuhan untuk sedang menguji hati kita, mari kita bergantung dan percaya sungguh kepada Tuhan. Lalu saya katakan kepada istri saya, kamu jangan minta dari kakak-kakakmu. Jangan minta dari keluargamu. Saya juga tidak minta dari keluargaku. Dan Bapak Ibu, tiap hari kami ambil waktu doa dan berpuasa menyembah Tuhan. Di rumah kami itu ada kurang lebih 10 orang, saudara ya. Ada orang juga yang datang dari pengungsi karena dari kerusuhan dari Ambon juga. Ada yang tinggal di rumah juga. Ya, bersama-sama kami dengan di rumah itu kurang lebih ada 10 orang. Bagaimana dengan uang Rp185? Apakah bisa mencukupi? Beli telur 1 buah pun tidak cukup. Tapi saya bersaksi dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak minta kepada siapapun. Tapi Tuhan bisa pakai orang lain menjadi perpanjangan tangannya untuk menolong kita. Saya ingat saya pergi khotbah di salah satu kafe sebenarnya. Ya, mereka punya persekutuan doa. Ketika saya khotbah di situ, saya ingat ketika selesai khotbah, saya dikasih persembahan kasih, taruh di dalam saya ingat waktu itu mau Natal, taruh dalam sebuah kartu ucapan Natal. Saya nggak tahu bahwa di dalamnya ada uang. Ketika saya buka amplop itu, saya pikir ucapan selamat Natal kepada kami. Ternyata ada uang 1 juta. Saya berlutut, saudara. Uang saya Rp185, tiba-tiba dikasih persembahan kasih tahun 99 itu, dikasih uang 1 juta. Saya bersyukur, saya berlutut, saya bersyukur, saya kasih ke istri saya, kita ucapkan syukur. Dan Bapak Ibu, saya ingat ketika saya pulang, malam itu, yang punya kafe itu, ketika dia tutup, masih ada sisa makanan, itu dia kirim ke rumah kami. Dan berapa bulan ke depan itu, kami dihidupi dengan kafe itu. Masih ada sisa makanan besok, kita panasin untuk makan pagi, makan siang. Malamnya dikirimin lagi. Saya beritahukan kepada saudara, saldo saya memang nggak ada uang. Tapi Tuhan bisa pakai orang untuk menjadi perpanjangan tangan untuk nolong kita ketika kita mau belajar mengenal Tuhan lebih dalam, lebih intim dengan Tuhan. Haleluya. Saya percaya bahwa apa yang Tuhan lakukan dulu, Tuhan masih bisa lakukan hari ini. Apa yang Tuhan lakukan kemarin untuk Anda, masih juga Dia bisa lakukan hari ini kepada saudara. Mengapa kita perlu belajar mengenal Tuhan setiap hari? Mengapa kita perlu belajar intim dengan Tuhan? Belajar mengenal Tuhan bukan cuma dengan karunia, bukan cuma waktu Anda disembuhkan, bukan cuma waktu Anda mengalami Baal Prasim atau God's breakthrough. Tapi ketika Anda dalam masalah, Anda dalam penderitaan, Anda dalam persoalan, Anda dalam masalah kekurangan, seperti apa yang kami keluarga pernah alami. Itu jadi kesan ilahi bagi saya. Jadi ketika saya sedang alami persoalan, keluarga kami sedang alami persoalan, saya selalu ingatkan kepada istri saya, kita pernah lewati ini, dan kita lihat bagaimana Tuhan tolong kita dengan cara hebat, dengan cara yang ajaib. Pertanyaannya sederhana tadi, mengapa kita perlu belajar mengenal Tuhan setiap hari?
Kalau Bapak Ibu perhatikan Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6 berkata begini, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Umatku binasa karena tidak mengenal aku. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Wow. Alkitab dengan jelas berkata kita binasa karena kurang mengenal Allah. Firman Allah berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kita jadi orang yang akan binasa karena kurang mengenal Allah. Bapak Ibu jangan pernah beranggapan bahwa kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, pasti sudah otomatis kita mengenal Dia dengan benar, belum tentu. Ketika Bapak Ibu hari ini percaya Yesus menurut Roma pasal 10 ayat 9 dan 10, ketika hari ini kita percaya Yesus, maka yang sempurna itu roh kita, jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak, dan tubuh kita itu belum sempurna. Karena itu harus setiap hari, setiap waktu, Bapak Ibu harus belajar mengenal Tuhan dengan benar. Dan jangan pernah beranggapan bahwa kalau saya sudah percaya, Tuhan Yesus pasti sudah otomatis saya mengenal Dia dengan benar. Tidak. Selama kita hidup di dunia ini, kita belajar untuk mengenal Allah dengan benar. Salah satu contoh dalam Alkitab adalah, kalau Bapak Ibu nanti lihat dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-7, salah satu contoh orang yang binasa karena kurang mengenal Allah adalah temannya Daud namanya Usa. Usa dan Ahio dan Usa. Atau salah satunya adalah Usa. Dikatakan begini, 2 Samuel pasal 6, ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahkon, maka Usa mengelurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Alkitab katakan, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Alkitab berkata bahwa Tuhan membunuh Usa karena Daud dan imam besar tidak menugaskan orang-orang Lewi untuk mengangkat tabut perjanjian sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan kepada Musa. Bapak Ibu perhatikan baik-baik bahwa kurang apa Daud? Alkitab berkata dia mendapatkan perkenanan Tuhan. Kurang apa Daud? Dia adalah orang yang Tuhan berkenan kepada dia. Tuhan mengasihi dia. Tapi ketika mengangkut tabut Allah dari rumah Obed-Edom, Daud tidak melakukan dengan benar. Usa tidak melakukan dengan benar. Dan akibatnya Usa mati, saudara. Kalau kita perhatikan bilangan pasal 47, maksud saya bilangan pasal pertama, ayat 47 sampai ayat yang ke-52. Alkitab dengan jelas menulis kepada kita tentang bagaimana Tuhan memerintahkan tak seorang pun boleh menyentuh tabut perjanjian itu. Kenapa? Karena itu adalah lambang kehadiran Tuhan sendiri. Nanti Bapak Ibu baca bilangan pasal pertama, ayat 47 sampai ayat 52. Tapi mereka yang menurut suku bangsa leluhurnya, termasuk orang Lewi, tidak turut dicatat bersama-sama dengan mereka itu. Ayat 48, sebab Tuhan telah berfirman kepada Musa, hanya suku Lewi janganlah kau catat dan janganlah kau hitung jumlahnya bersama-sama dengan orang Israel. Ayat 50. Tapi tugaskanlah mereka untuk mengawasi kemah suci tempat hukum Allah dengan segala perabotan dan perlengkapannya. Mereka harus mengangkat kemah suci dengan segala perabotannya. Mereka harus mengurusnya dan harus berkemah di sekelilingnya. Ayat 51. Apabila berangkat, kemah suci harus dibongkar oleh orang Lewi. Dan apabila berkemah, kemah suci harus dipasang oleh mereka. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Ayat 52, orang Israel haruslah berkemah, masing-masing di tempat perkemahannya, dan masing-masing dengan panji-panjinya, menurut pasukan mereka. Alkitab dengan jelas mengatur tentang bagaimana mengurus tabut perjanjian ini.
Dan tidak boleh sembarangan orang yang boleh mengangkatnya. Kita boleh lihat juga di dalam Bilangan pasal 4 ayat yang ke-15. Setelah Harun dan anak-anaknya selesai menudungi barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus, pada waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang Kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu. Tapi janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus, nanti mereka mati. Jadi, itu adalah barang-barang di kemah pertemuan yang harus diangkat Bani Kehat. Wow. Alkitab mengatur siapa yang boleh mengangkat tabut perjanjian, yaitu keturunan Lewi, suku Lewi yang harus mengurusnya. Kita lihat lagi beberapa ayat, saudara. 1 Tawari pasal 15. Ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, Daud berkata, Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita, sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Jadi para imam dan orang-orang Lewi menguduskan dirinya untuk mengangkut tabut Tuhan Allah Israel. Kemudian Bani Lewi mengangkut tabut Allah itu dengan gandar pengusung di atas bahu mereka, seperti yang diperintahkan Musa sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu perhatikan, Alkitab berkata begini, bahwa Tuhan berikan kepada kita satu tanggung jawab. Kita dikaruniakan bukan cuma percaya, tapi juga menderita bersama-sama dengan Dia. Tindakan Usa yang teledor ini disebabkan karena ketidaktahuannya akan firman Allah. Atau dia tidak takut kepada Tuhan. Padahal dalam 1 Tawari pasal 15, ayat 13 sampai ayat 15, Daud mengakui bahwa karena mereka tidak hadir, karena keteledoran mereka, keteledoran Usa, bahkan Tuhan bilang nggak boleh sentuh. 1 Tawari 15 ayat yang kedua berkata, kalau Bapak Ibu lihat, ketika itu berkemalah Daud, jangan ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi. Perhatikan ayat yang keduanya. Jangan ada yang mengangkut tabut Allah selain dari orang Lewi, sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita yang melayani di mesbah Tuhan, Bapak Ibu, sebuah kepercayaan besar bahwa kalau kita bisa melayani Tuhan dengan benar. Tapi Usa menjadi contoh orang yang mempunyai semangat untuk Tuhan, tapi tanpa pengetahuan akan firman Tuhan, tanpa pengetahuan akan cara-cara Tuhan dengan benar. Boleh kembalikan supaya bisa lihat ini apa namanya, video saya sebelahnya ini vakum, orang nggak bisa lihat saya. Multimedia tolong kreatif, bulak-bulak balik. Ya. Usa itu menjadi sebuah contoh orang yang punya semangat untuk Allah, tetapi tidak punya pengetahuan yang benar akan firman Tuhan. Tidak tahu cara-cara Allah. Sama ketika Bapak Ibu masuk dalam pelayanan, Bapak Ibu jangan pikir bahwa pelayanan itu hal yang biasa. Ada ukuran Tuhan di sana, ada standar Tuhan di sana. Kita harus setiap hari menyelidiki firman. Ada ketentuan-ketentuan, ada syarat-syarat untuk kita melayani Tuhan dengan benar. Dan Alkitab berkata begini, ketika Usa mati, Daud punya rencana Daud untuk mengembalikan tabut Allah itu ke Yerusalem. Dan keinginan Usa itu untuk memegang ketika tabut itu bergoyang di atas kereta menunjukkan semangatnya untuk kerajaan Allah. Dia kepingin nolong, dia punya semangat. Namun pada saat yang sama menghasilkan sikap yang mengabaikan standar-standar firman Allah yang kudus. Bapak Ibu, kalau Tuhan nggak gerakan kita untuk lakukan sesuatu, Bapak Ibu jangan kerjakan. Kalau Tuhan nggak gerakan kita untuk menumpangkan tangan ke atas seseorang, jangan lakukan. Karena Alkitab juga melarang, jangan terburu-buru menumpangkan tangan ke atas seseorang dan jangan terbawa-bawa ke dalam dosa orang itu. Satu waktu, ketika saya mendoakan seseorang, ada suami istri, ketika saya mau doakan mereka, sudah beberapa tahun yang lalu, ketika saya mendoakan mereka, saya dengar Roh Kudus bicara kepada saya, jangan tumpangin tangan kepada mereka. Waktu itu tangan saya mulai terangkat, lalu saya turunkan tangannya. Lalu saya tanya Roh Kudus, kenapa?
Dan Tuhan berkata begini, orang ini adalah seorang yang mengambil untung dari orang terlalu banyak, dan dia meminjam dengan bunga yang terlalu tinggi. Dia seorang rentenir. Lalu saya sembunyikan tangan saya. Tuhan berkata, jangan terbawa-bawa dalam dosa orang lain. Bapak Ibu juga, kita perlu mengenal Tuhan dengan benar sehingga kita dengarkan arahan firman-Nya. Apa yang Tuhan katakan kepada kita, apa yang harus saya lakukan, apa yang tidak harus saya lakukan, mana yang harus saya buat, mana yang harus jadi prioritas utama saya, dan mana bukan prioritas utama. Mana yang harus saya kerjakan. Kalau Tuhan suruh ngampuni, ngampuni. Kalau Tuhan suruh kita baptis, nggak perlu doa. Ada saya ketemu orang yang berkata, saya lagi ambil doa dan puasa, pastor. Untuk apa? Untuk saya dibaptis. Untuk kamu baptis, nggak perlu ambil doa dan berpuasa. Sebab Tuhan suruh katakan, kamu harus baptis. Untuk kamu ngampuni, nggak perlu ambil doa dan puasa 30 hari. 30 malam, karena Alkitab berkata dalam Matius pasal 5, 23-25, Matius pasal 6, 14-15, Amsal 27 ayat 3, ampunilah, supaya kamu diampuni. Haleluya. Kebodohan bukan merupakan alasan. Alasan satu-satunya usaha mati karena tidak mengenal Tuhan lebih dekat. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kenapa? Kapan Harun mati? Harun mati itu waktu dia melepaskan jubah imamnya. Ketika Harun dan Miriam memberontak kepada Musa, siapa yang kena kusta putih? Miriam yang kena kusta. Kenapa Harun tidak kena? Harun juga memberontak. Kenapa Harun tidak kena? Alasan satu-satunya karena dia masih pakai jubah imam. Ketika jubah itu dibuka, maka saat itulah dia mati. Ketika Tuhan panggil Anda melayani Tuhan, ketika Tuhan panggil saudara dan saya jadi umat Allah, maka datang mengenal Tuhan dengan benar. Ketika Anda lari daripada Tuhan, maka saudara dan saya bisa saja seperti usah mati karena tidak mengenal akan Allah. Pernyataan Allah yang terilhamkan, mengungkapkan sebuah kehendaknya mengenai seluruh kehidupan dan harus ditaati oleh mereka yang mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan saya, kalau Bapak, Ibu perhatikan kitab Imamat pasal 10, ayat 1 sampai ayat yang ketiga, menceritakan tentang kematian Nadab dan Abihu. Ini menjadi sebuah pelajaran bagi umat Allah untuk kita mengingat bahwa Tuhan mau kita lebih mengenal dia, supaya Tuhan lebih mempercayai kepada kita hal-hal besar. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya. Mereka anak-anak imam, mereka anak-anak pendeta, membubuhi api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian, mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing, yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Alkitab berkata pada ayat yang kedua, dari Imamat 10 ayat yang kedua, berkata, maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Ayat 3, berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku. Dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Alkitab katakan mereka mempersembahkan api yang asing di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh datang karena kita mau melayani, karena kita mau seenaknya, mau untuk jadi singers, mau untuk worshiper, mau untuk main musik, mau untuk jadi usher, multimedia, kameramen. Sebagai jemaat, kita nggak boleh datang seenaknya. Tapi Alkitab katakan kita harus datang seturut dengan apa yang Tuhan mau, melakukan sesuai dengan ketetapan-ketetapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, anak pendeta, ya pendeta besar ini yaitu Harun, mati di hadapan Tuhan, karena mempersembahkan api yang asing di hadapan Tuhan. Saya percaya bahwa pilihan ada di tangan kita. Amin. Jangan pernah meremehkan pengenalan akan Tuhan Yesus. Jangan pernah meremehkan firman yang Bapak Ibu dengarkan setiap hari. Firman yang Bapak Ibu baca setiap hari. Jangan pernah meremehkan nasihat-nasihat yang berisi firman Allah. Sebab kalau kita meremehkannya, kita akan mengalami nasib yang sama seperti Usa. Alkitab katakan begini, penghakiman dimulai dari rumah Allah lebih dulu. Penghakiman itu bukan penghukuman. Penghakiman itu adalah dimulai dari rumah Allah, dimulai dari gereja lebih dulu. Dimulai dari keluarga orang-orang benar, orang-orang Kristen lebih dulu.
Penghakiman datang itu adalah firman Allah datang menegur kita, mengingatkan kita, supaya kita jangan melakukan apa yang salah, apa yang berdosa, apa yang keluar dari kebenaran firman. Tapi kita mau melakukan semuanya turut dengan kebenaran firman. Makanya kita ada grup Bapak Ibu, grup untuk speak the word, grup untuk baca firman setiap hari di bawah jam 10 pagi. Lalu ketika kita dapat rema, kita memperkatakannya. Bukan cuma memperkatakannya, kita melakukannya. Kalau kita lihat Filipi pasal 3, ayat yang 10 tadi berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal. Kata mengenal ini dipakai kata Yunani ginosko. Ginosko itu to know by experience. To know by experience itu adalah mengenal melalui pengalaman, saudara. Bapak Ibu punya pengalaman sakit disembuhkan Tuhan. Bapak Ibu pernah datang dalam ibadah, lalu Bapak Ibu dibaptis Roh Kudus, dan Bapak Ibu selalu punya kesan ilahi. Ingat terus itu namanya, Anda sedang mengenal Tuhan. Ya. Mengenal melalui pengalaman, mengenal secara pribadi, pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saya pernah ketemu dengan jemaat Tuhan, dengan pelayan Tuhan. Mereka bermimpi bahwa mereka dibawa ke neraka dan dengarkan suara Roh Kudus berkata, kalau kamu nggak bertobat, ini tempatmu. Lalu dia bertobat. Saya juga dengar kesaksian ada teman yang dibawa ke neraka, dibawa juga ke surga. Dan Tuhan berkata, kamu pilih hari ini, kamu mau pilih tempat yang mana? Mau masuk neraka atau masuk surga? Dan dia ketika dia terbangun, dia tahu itu mimpi. Dia menangis dan diserahkan hidupnya kepada Tuhan. Ginosko ini juga bicara tentang sesuatu yang lebih kepada menikmati Tuhan. Ibadah menikmati Tuhan. Anda nggak mau ngantuk. Anda catat setiap perkataan yang diucapkan oleh gembala, oleh pendeta, oleh pastor, oleh siapapun yang menyampaikan firman Tuhan. Sekarang ini lebih canggih Anda merekam ulang atau Anda nonton YouTube itu ulang. Bukan cuma nonton, tapi Anda share kepada keluargamu untuk mendengarkannya. Tuhan mau Bapak Ibu dan saya mengalami to know by experience. Anda perlu mengenal melalui pengalaman pribadi dengan Tuhan. Perlu menikmati Tuhan. Apa kata Tuhan Yesus tentang hidup yang kekal? Kalau Bapak Ibu perhatikan Yohanes pasal 17, ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau dapat hidup yang kekal? Hidup di dunia ini, menurut Daud 70-80 tahun, menurut Musa itu 120 tahun. Ya. Saya lihat mama saya yang ada di rumah 93 tahun, nanti Januari tahun depan 94 tahun, itu sudah di tempat tidur, saudara. Ya. Itu sudah di tempat tidur. Sudah ada suster yang ngurus. Tapi Alkitab menjanjikan ada hidup yang kekal. Apa kata Tuhan Yesus tentang hidup yang kekal? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Kata mengenal ini dipakai kata ginosko. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya tidak belajar mengenal, lebih mengenal Tuhan, kita tidak akan miliki hidup yang kekal. Tadi saya mulai bahwa kita nggak hanya cuma percaya. Oh, saya sudah percaya, KTP saya Kristen. Nggak cukup. Kita nggak cuma jadi orang Kristen yang turun-temurun. Anda lahir dari keluarga Kristen, papamu pendeta, tidak menjamin keselamatan. Anda melayani, orang tua melayani, tapi anaknya tidak melayani. Anaknya masih hidup. Hidup menurut keinginan dunia. Hidup masih hidup dalam mabuk-mabukan. Hidup di dalam dosa. Dan Bapak, Ibu, dan saya, mereka tidak akan pernah sampai kepada hidup yang kekal. Tapi hidup yang kekal itu kepada pribadi. Tuhan janji kepada pribadi. Kepada saudara dan saya yang mau mengenal Tuhan dengan benar. Bagaimana kita bisa mengenal Bapa? Bagaimana kita bisa mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja, sebagai penyelamat, mengenal dalam pengenalan pribadi, to know by experience, mengenal, menikmati secara pribadi. Apakah Anda menikmati ketika hari ini nggak ada uang? Ada orang Kristen yang menikmati hidupnya ketika uangnya banyak, senyumnya lebar. Tapi ketika nggak ada uang, kecut senyumnya. Saudara dan saya mukanya kecut, nggak lihat saya nggak ada senyum yang manis ya. Oh, sudah manis sekarang, puji Tuhan ya. Ya, senyumnya seperti Pak Jeffrey, itu senyumnya manis, ya. Haleluya. Alkitab berkata begini, ternyata hidup yang kekal itu adalah mengenal Bapa
dan mengenal Yesus Kristus. Orang tahu tentang Pak Presiden kita, Bapak Jokowi, tapi Anda tidak mengenal Pak Jokowi. Yang mengenal Pak Jokowi itu Ibu Iriana, yang mengenal Pak Jokowi itu anak-anaknya. Kita hanya tahu. Bapak Ibu kenal, tahu, tapi Bapak Ibu tidak kenal. Jangan-jangan Bapak Ibu cuma tahu tentang Yesus, tapi Bapak Ibu tidak kenal Yesus. Bapak Ibu kenal, itu artinya kenal di dalam kuasa kebangkitannya. Kenal juga dalam penderitaannya. Kalau Bapak Ibu cuma kenal dalam kuasanya, mujizat terjadi. Tapi ketika penderitaan Bapak Ibu tidak mau mengenal Tuhan, kita bukan orang Kristen. Karena kita cuma mau yang baik, tapi yang tidak baik kita tolak. Hidup yang kekal itu lebih dari sekedar masuk surga. Tapi hidup yang kekal itu adalah mulai sekarang ini. Sejak dini. Mau untuk mengenal Bapa dan mengenal Yesus Kristus. Karena itu kita harus mengajar anak-anak kita. Kita harus mengajar the next generation, new generation. Kita harus mengajar istri kita, mengajar keluarga kita, mengajar keluarga besar kita. Kapanpun kesempatan itu datang, Anda harus bersaksi. Karena kalau mereka tidak mengenal Tuhan, mereka tidak akan masuk kepada hidup yang kekal. Kalau mereka tidak percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mereka tidak diselamatkan. Bapak Ibu punya tanggung jawab itu. Nanti satu waktu Tuhan tuntut daripada kita menurut Yesaya 33. Kalau kamu lihat orang berdosa, kamu tidak tegur dia. Maka ketika orang itu mati, kamu tanggung dosanya. Tapi ketika kamu tegur, dan dia tidak mau dengar, maka ketika dia mati, dia tanggung dosanya sendiri. Tapi kamu diselamatkan karena kamu telah menegur dia. Sama, banyak orang Kristen yang hari-hari ke depan nanti akan dituntut dari Tuhan. Hidup ini bukan tentang diri kita sendiri. Ketika Anda diberkati, bukan untuk tentang Anda. Tapi Anda bergantung, Anda bisa nolong orang lain. Ketika Anda dipakai dengan karunia, bukan tentang Anda. Anda dipakai untuk nolong orang lain. Ketika Anda diberikan kepintaran, berikan kekuatan, berikan hikmat. Anda diberikan waktu oleh Tuhan every day. Bukan tentang diri Anda sendiri, tapi Anda harus nolong orang lain. Jangan cuma pikir diri sendiri, jangan cuma puji diri sendiri. Tuhan mau saudara dan saya untuk mikir orang lain. Hidup yang kekal itu lebih dari sekedar masuk surga. Hidup yang kekal itu mulai dari sekarang, sejak sekarang, belajar mengenal Bapa, belajar mengenal Yesus dengan benar. Haleluya. Coba kita lihat Kejadian pasal yang keempat, ayat yang 1. Kejadian 4 ayat yang pertama. Kemudian manusia di sini adalah Hawa, ada Adam maksud saya. Kemudian Adam bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah melahirkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Kata bersetubuh di situ dipakai kata yada, Y-A-D-A. Itu bahasa Ibraninya. Yada itu adalah belajar mengenal. Learn to know. Belajar mengenal. Saudara dan saya belajar mengenal. Melalui apa? Melalui pengalaman. Pengalaman saudara dan saya di masa-masa kelimpahan, di masa-masa kekurangan, pengalaman kita mulai dari kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana belajar dari pengalaman? Belajar dari merasa, apa yang Anda rasa. Belajar dari apa yang Anda lihat. Belajar daripada apa yang Anda ketahui. Bicara tentang sebuah pengalaman intim dengan Tuhan. Seperti seorang hubungan suami dan istri. Dikatakan bahwa Adam datang dan berhubungan intim dengan Hawa. Kemudian lahirlah Kain. Ini bicara tentang yada. Yada itu adalah belajar mengenal. Saya percaya bahwa semua kita, Tuhan kasih kita kesempatan waktu 24 jam setiap hari, cuma satu, bukan untuk cari uang aja. Uang itu cuma fasilitas untuk mendukung kita, untuk kita melayani Tuhan. Kedudukan, kepintaran, itu cuma fasilitas untuk mendukung kita melayani Tuhan. Tujuan daripada Bapak Ibu punya semuanya itu nanti adalah supaya kita bisa belajar mengenal Tuhan dengan benar. Dan Bapak Ibu jangan sampai kehilangan ini. Bapak Ibu harus belajar setiap waktu. Orang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Orang berhenti belajar, maka dia tidak akan tahu banyak hal. Tapi kalau Anda lebih banyak mengenal, maka Anda lebih banyak dipercaya. Mengenal karakter Tuhan. Kita harus belajar mengenal karakter Tuhan.
Mari kita lihat 2 Petrus pasal 3 ayat 18. 2 Petrus pasal 3 ayat 18 berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan. Kata pengenalan di sini, bahasa Yunani dipakai kata ginosko. Dikatakan bukan cuma mengenal asal, tapi mengenal dalam pengenalan. Mengenal secara dalam. Mengenal Tuhan Yesus secara dalam. Mengenal akan karya secara dalam. Akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Hari ini apa yang sedang Bapak Ibu alami? Keadaan Bapak Ibu alami. Tuhan mau Bapak Ibu mengenal Tuhan. Ketika Anda mengenal Tuhan, Anda akan lihat kingdom supply. Anda akan melihat perkara besar. Sebagai anak-anak Tuhan, kita, saudara dan saya dan Anda, perlu bersungguh-sungguh mengenal Tuhan kita. Mengenal dengan sungguh-sungguh. Amin. Karena semakin kita mengenal Tuhan sebagai Bapa yang baik, maka kita akan semakin mempercayainya. Dan kalau kita semakin mempercayainya, maka kita akan semakin mencintainya. Saya ulangi, Bapak Ibu. Ketika kita mengenal Tuhan sebagai Bapa yang maha baik, maka saya percaya, semakin kita mengenal, semakin kita mempercayainya. Semakin kita mempercayainya, maka semakin kita mencintainya. Dan semakin kita mencintainya, maka semakin kita akan menerima kingdom supply-nya. Kingdom supply-nya itu yang paling terakhir. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepada kita. Jangan datang mau apa yang di tangan Tuhan, tapi datang belajar mengenal Tuhan. Dan Tuhan mau seorang anak di rumah bertumbuh mengenal bapaknya, tahu tentang papa dan mamanya. Tidak ada orang tua yang mau anaknya bayi terus. Betul, sekalipun ada orang tua yang anaknya sudah besar, sudah 40 tahun, tapi masih bisa melihat anaknya bayi, seperti bayi ya, itu cuma pandangannya, tapi terbukti bahwa anak itu sudah anak yang dewasa. Sebaliknya kalau Bapak Ibu dan saya kurang mengenal Tuhan, kurang mengenal Dia sebagai sumber, sebagai resource, maka akibatnya kita akan punya asumsi, pikiran-pikiran yang salah tentang Tuhan kita. Misalnya begini, ketika Bapak Ibu mengalami kebangkrutan, kita mengira bahwa itu adalah Tuhan yang sedang membentuk hati kita. Kita mengalami misalnya kecelakaan, terjadi kita mengira bahwa Tuhan sedang marah kepada kita. Tidak, saudara. Ketika misalnya ada orang yang Anda cintai, yang Anda kasihi meninggal, orang tua kita meninggal, kita mengira bahwa Tuhan itu mengambilnya dari kita. Tidak. Tuhan kita bukan Tuhan yang demikian. Amin. Tuhan kita bukan Tuhan demikian. Saya selalu berkata bahwa kalau seseorang meninggal, itu waktu promosi. Sebab bagi dia, itu tutup mata, buka mata dia lihat Tuhan. Kalau Bapak Ibu mengenal Tuhan dengan benar, maka kematian itu bukan Tuhan mengambil. Kematian itu adalah promosi. Hidup yang singkat diubahkan menjadi hidup kekal. Dia bukan Tuhan yang demikian. Bapak Ibu, mari kita lihat bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya di dalam perjanjian lama. Bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya? Dia berkata, akulah Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan. Wow. Kejadian 22, ayat 14. Dalam Yesaya 53 ayat 4 dan 5, Yesus memperkenalkan diri menjadi Yehova Rafa. Tuhan adalah penyembuhku. Anda selalu dengar ketika saya katakan bahwa bilur-bilurnya menyembuhkan. Yehova Rafa. Dalam Yesaya 9 ayat ke-6, selalu dipakai ketika masa-masa Natal, nanti ayat ini selalu dipakai Yehova Shalom. Bahkan Ibrani 13 ayat yang ke-5, Yehova Shammah, Tuhan hadir di sini. Berapa banyak yang berkata, percaya bahwa Tuhan hadir di sini? Yehova Shammah. Mazmur 23, Yehova Rohi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam 1 Korintus 1, ayat yang ke-30, Yehova Sikenu, Tuhan adalah kebenaranku. Yesus memperkenalkan diri kepada hamba-hambanya. Dalam perjanjian lama, bahkan 1 Korintus 1, ayat yang ke-30 juga, Yehova Makades, Tuhan yang menyucikanku. Bapak Ibu perhatikan,
Ini merupakan cuma 7 contoh yang saya ingin berikan kepada saudara. Dalam perjanjian lama itu, nama Allah itu disebutkan ada 40 nama. Ya. Ada 40 nama disebutkan nama Allah. Dalam perjanjian baru, Tuhan datang hanya dengan 1 nama. Dan 1 nama itu adalah Yesus Kristus. Menurut Filipi pasal 2, dikatakanlah dia adalah nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia tidak datang dengan 40 nama. Dia tidak datang dengan 7 nama yang tadi saya katakan. Yehovah Jireh, Yehovah Rafa, Yehovah Shalom, Yehovah Shammah, Yehovah Rofi. Dia tidak datang merupakan Yehovah Sikenu, Yehovah Makades. Itu perjanjian lama. Tapi dalam perjanjian baru, dia hanya datang dengan nama Yesus Kristus. Wow! Di dalam nama Yesus, kita bukan hanya mengenal Tuhan sebagai Yehovah Rohi, Yehovah Jireh. Yehovah Rohi itu dikenal oleh Daud. Yehovah Jireh dikenal oleh Abraham. Yehovah Rafa dikenal oleh Musa. Tapi saudara dan saya, kita mengenal keseluruhan karakter kita melalui keseluruhan sifat Tuhan kita melalui nama Yesus. Wow. Kita yang hidup di masa sekarang ini, saudara, Anda mengalami kelimpahan dari kasih karunia Tuhan. Daud hanya mengenal dari Yehovah Rohi. Wow, dia mengenal Allah melalui Yehovah Rohi. Abraham mengenal melalui sifatnya itu Yehovah Jireh. Musa mengenal melalui Yehovah Rafa. Tapi saudara dan saya mengenal Allah kita melalui namanya, karakternya, seluruh karakter dan sifatnya, yaitu Yesus Kristus. Ibrani 1 ayat yang ketiga berkata begini. Ibrani 1 ayat yang ketiga. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Wow, wow. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Luar biasa, saudara. Melalui nama-nama Tuhan, yang tadi saya sampaikan kepada saudara di atas. Dan kehidupan Yesus di muka bumi ini, yang mengambil seluruh karakter dan seluruh sifatnya, untuk saudara dan saya kenal. Banyak orang masih terngiang dengan kata-kata yang diucapkan oleh Ayub. Ketika Ayub akan dipulihkan oleh Tuhan dalam Ayub pasal 42, ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dikatakan Ayub pasal 42, ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Ayub pasal 42, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Oke, thank you. Dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Apakah Anda dengar Yesus dari cuma kata mamamu, cerita papa mamamu, cerita pendetamu, ataukah Anda mengenal secara pribadi? Kata tetapi artinya meniadakan. Kalau dulu saya cuma kenal dari kata orang, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Kau. Ayub mengalami encounter with God sebelum Tuhan mengembalikan double portion kepada dia. Perhatikan ayat yang ke-6. Perhatikan ayat yang ke-6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Kalau hari ini Bapak Ibu membuang-buang waktu untuk sesuatu yang tidak berguna, karena satu alasan kita tidak lebih mengenal, dan kita tidak lebih dipercaya. Hari ini Bapak Ibu punya kesempatan. Tuhan kasih Ayub kesempatan 7 tahun untuk dia alami kesusahan yang belum tentu Bapak Ibu dan saya bisa alami. Kehilangan 10 anak, kehilangan bisnisnya, semua yang terbaik padanya hilang. Tapi dia punya satu, dia punya penyembahan di hatinya. Saudara, jika kita melihat nama-nama Tuhan dan kehidupan Yesus, kita pasti akan tahu bahwa dia adalah Tuhan yang memberi, bukan Tuhan yang mengambil. Betul? Tuhan kita itu bukan Tuhan yang suka ngambil. No. Yang suka ngambil itu setan. Yohanes pasal 10 ayat 10 berkata, Yesus datang untuk memberinya dalam segala kelimpahan. Setan datang untuk mencuri,
membunuh, membinasakan. Yang mengambil daripada saudara itu setan. Setan mengambil. Yesus tidak pernah mengambil. Yesus menyimpan untuk saudara. Yohanes pasal 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan, memberi anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan tidak mengambil. Kalau hari ini Anda datang dan suka cuma ngambil, Anda tidak pernah mau memberi, itu bukan tipikal orang Kristen. Tipikal orang Kristen itu adalah ketika Anda terima, Anda tahu bahwa Anda harus juga memberi. Entah itu dalam hal keuangan, entah itu waktu, entah itu tenaga, entah itu pemikiran. Ya, ada kalanya istri saya itu juga sering komplain dengan saya. Pak, itu orang lo butuh kamu. Tapi namanya juga kita hamba Tuhan, manusia ini kan masih juga dalam daging, bisa juga capek, atau bisa juga lupa. Ya, itu loh, istri saya paling cerewet saya. Ya, kita harus terus diingatkan bahwa kita juga bisa saja salah. Ingat bahwa Tuhan berkata, hari ini aku masih kerja sampai hari ini. Selama hari masih siang, kita harus masih terus kerja, saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saya mau ajak saudara, mari kita bersama-sama sungguh-sungguh mengenal pribadi Tuhan. Mari kita bersama-sama mengenal dalam kasih karunia, mengenal dalam penderitaannya, mengenal dalam kelimpahan, mengenal dalam kekurangan, mengenal ketika Anda dalam posisi di atas, ketika Anda ada di bawah, mengenal ketika Anda dihargai atau tidak dihargai, mengenal ketika orang bilang Anda orang kaya atau Anda orang miskin. Maka Anda diberikan kesempatan yang sama jauh-jauh hari mulai sekarang untuk belajar mengenal Tuhan. Hidup kita bukan cuma untuk masuk surga, tapi mulai sekarang ini Tuhan mau Anda mengenal Tuhan dengan benar, supaya Anda lebih dipercaya oleh Tuhan. Jika kita dapat mengenal Tuhan dengan benar, saya percaya, sungguh amat percaya, bahwa kehidupan kita akan jauh lebih baik, lebih jauh dari rasa khawatir, lebih jauh dari rasa takut. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa takut. Kenapa? Karena kita tahu Immanuel, Allah akan menyertai kita. Kita tidak perlu mengenal bahwa dia Yehovah Jireh. Kita boleh sebutkan nama itu. Yehovah Rafa, Yehovah Shalom, Yehovah Syama, Yehovah Rohi, Yehovah Sikenu, Yehovah Makades. Tapi saudara dan saya bisa berkata, Yesusku hebat. Maka semua sifat ini ada pada saudara. Disediakan bagi kita. Saya percaya bahwa dia menyediakan more than enough. Karena kita tahu bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, Immanuel, Allah selalu bersama-sama dengan saya. Selalu bersama-sama dengan kita. Dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan ia senantiasa mengasihi kita. Bahkan bukan cuma mengasihi, bahkan memelihara. Bukan cuma memelihara, menyediakan. Bukan cuma menyediakan, menolong. Sampai pada akhir zaman. Bukan cuma 10 tahun lalu Tuhan berkata, aku pegal, aku rematik, aku capek. Tidak. Bukan cuma 20 tahun, bukan cuma 30 tahun. Bahkan dikatakan begini, sampai selama-lamanya. Saya mau ajak Bapak Ibu belajar mengenal Tuhan dengan benar. Dalam keadaan apapun, tersenyum dengan Tuhan. Dalam keadaan apapun, selalu bersyukur dengan Tuhan. Lupakan apa yang terjadi kepadamu di masa lalu ketika engkau dalam kelimpahan. Lupakan apa yang terjadi masa lalu ketika engkau dihargai. Sekarang belajar rendah hati dan mau mengenal, lebih mengenal. Supaya Anda lebih dipercaya oleh Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu yang berkata, saya mau lebih mengenal, lebih percaya kepada Tuhan. Dengan Tuhan Bapak Ibu jangan banyak alasan. Dengan Tuhan jangan banyak Bapak Ibu dan saya buat saya lagi begini, gak punya kesempatan begini. Kalau untuk Tuhan Bapak Ibu harus boros. Harus punya waktu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Punya waktu untuk mengenal Dia. Lewat firman, lewat ibadah. Sebenarnya kita orang Kristen gak punya alasan. Untuk setiap waktu harus datang cari Dia sungguh-sungguh. Supaya Anda dan saya lebih dipercaya oleh Tuhan. Mari, berapa banyak Bapak Ibu yang mau angkat tangan saudara. Bapak di sorga, engkau lihat umat yang hari ini mereka sedang mengangkat tangan. Mereka punya masalah, ya. Mereka dalam sakit penyakit, yes. Mereka punya pergumulan dalam keuangan, ya. Pergumulan dalam bisnis pekerjaan, ya Tuhan. Tapi satu hal hamba berdoa, dan firman-Mu sudah hamba sampaikan, Filipi 3 ayat 10.
Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematian. Hamba berdoa hari ini, biarlah kami mau belajar mengenal Tuhan, mengenal sungguh-sungguh, belajar mengenal Tuhan dengan benar, belajar mengenal Tuhan dalam penderitaan, dalam kelimpahan, belajar mengenal Tuhan dalam ketinggian, promosi, ataupun kami sedang ada dalam keadaan rendah, dalam kami jadi orang kaya atau jadi orang miskin, dalam kami sedang berusaha atau kami sudah sukses, kami mau belajar mengenal Tuhan. Sebab kalau kami lebih mengenal, kami lebih dipercaya, kami lebih intim, maka kami akan lihat kingdom supply. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Change your mind, change your heart, ya Lord. Sehingga kami akan melihat perubahan besar terjadi. Anugerah Tuhan turun bagi kami. Kami berdoa agar perlindungan ilahi turun atas umat-Mu. Sehingga pagi ini kami menikmati semua yang terbaik dari janji-janji-Mu. Dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin.